Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih meneruskan pembahasan tentang sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika kita sholat. Yang ke-18, yusannu fir ruku', sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika kita ruku'. Maddu zahri wal unuq, meluruskan punggung kita dan leher kita. Artinya ketika kita ruku', posisi tulang belakang kita, punggung kita dalam keadaan lurus, itu sunnahnya. Begitu juga leher kita, jadi lurus sejajar dengan leher. Wa nasbu saqaihi wa fakhizaihi, begitu juga betis dan paha kita dalam keadaan lurus juga, tidak bengkok. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, dan betis kita ini dibuka sekira-kira kurang lebih 1 jengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadihi, dan tangan kita diletakkan di atas lutut. Wa kashfuhuma, dan dalam keadaan terbuka. Artinya tangan kita diletakkan ke lutut ini bukannya digenggam, tapi dalam keadaan terbuka. Wa kashfuhuma, dan terbuka. Wa tafriqul asabi' tafriqan wasatan, wa tawajjuhuma lil qiblah, wa fathu basarihi wa ayyujifa rajulu min. Nah, jadi ketika kita ruku' maka disunnahkan tulang belakang kita ini lurus, dalam keadaan lurus. Begitu juga leher kita, jadi seperti ini ya. Kemudian di sini disebutkan wa nasbu saqaihi, betis dan paha kita juga dalam keadaan lurus, kemudian dibuka sekira kurang lebih satu jengkal, seperti itu. Kemudian wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, tangan kita diletakkan di atas lutut dalam keadaan terbuka, bukan tergenggam seperti ini, tapi dalam keadaan terbuka. Wa kashfuhuma wa tafriqul asabi' tafriqan wasatan, kemudian ketika kita meletakkan tangan di atas lutut itu posisinya tangan tidak terlalu rapat juga tidak terlalu renggang, tapi sedang-sedang. Kemudian tangan kita lurus dalam keadaan menghadap ke kiblat, bukannya miring ke kiri atau miring ke kanan, tapi dalam keadaan lurus menghadap ke kiblat, seperti ini kurang lebih. Kemudian wa fathu basarihi, dan ketika kita ruku' sunnahnya mata kita dalam keadaan terbuka, artinya tidak terpejam.
wa ayyujafiyar rajulu mirfaqaihi an jambaihi. Kemudian untuk laki-laki sunnahkan ketika rukuk itu ketiaknya dalam keadaan dibuka, dan sebaliknya perempuan dalam keadaan tertutup seperti itu. Kalau laki-laki sunnahnya dibuka, kalau perempuan dalam keadaan tertutup ketiaknya. Itu sunnahnya. Wan nazaru ila maudhi'i sujudihi, dan ketika kita sujud kita disunnahkan untuk melihat ke tempat sujud kita. Wa tarku khafdi ra'sihi, dan kepala kita tidak diangkat. Jadi ketika kita rukuk tidak dalam keadaan mengangkat kepala sepertinya, tapi kepala kita dalam keadaan menunduk ke bawah. Wa dzikrul ma'thur, kemudian ketika kita sujud kita disunnahkan untuk membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca tasbih sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali, ditambah lagi dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita membaca tasbih sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kalau bisa ditambah dengan doa yang tadi itu. Kemudian sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika kita i'tidal, irsalu yadaihi fihi. Ketika i'tidal, sunnahnya tangan kita ini dalam keadaan kita julurkan seperti ini. Ya, bukan dalam keadaan dikiamkan lagi, tapi dalam keadaan dilepaskan, dijulurkan seperti ini. Ya, itu sunnah-sunnah ketika kita i'tidal. Wa ayyaqula hala raf'i ra'sihi, dan ketika kita mengangkat kepala kita dari sujud tadi itu kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus tsana'i wal majdi wa ahaqqu ma qallal 'abdu wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tait wa ma mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini doa yang disunnahkan ketika kita i'tidal. Minimal kita membaca Rabbana lakal hamd, dipanjangkan ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta sampai akhir. Kemudian selanjutnya kunut. Hal-hal yang disunnahkan ketika kita kunut. Ketika kita kunut, sunnahnya itu menggunakan lafal jamak. Walaupun kita solatnya sendirian, disunnahkan menggunakan dengan lafal jamak. Artinya Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Jadi walaupun solat sendirian tidak memakai Allahumma hdini, tapi sunnahnya memakai Allahumma hdina, agar kita tidak mendoakan diri kita sendiri, kita juga mendoakan orang lain. Kita mendoakan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita mendoakan hamba-hamba Allah yang lain yang ada di sekitar kita, baik itu daripada golongan jin ataupun malaikat.
wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait sabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini doa kunut ini adalah doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita baca, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu fihi raf'ul yadain. Ketika kita kunut, kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya, ketika kita kunut disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa ta'min, dan mengucapkan amin. Ya, mengucapkan amin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dan sahabat di dalam kunut tersebut. Kemudian kunut di sini, kunut ini dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya kunut ratibah, ada namanya kunut nazilah. Kunut ratibah itu ada dua jenis atau ada dua macam. Yang pertama adalah kunut di rakaat kedua pada solat subuh, dan yang kedua adalah kunut pada solat witir di bulan Ramadan. Jadi pertengahan bulan Ramadan terakhir, ketika kita solat witir, maka itu disunnahkan untuk kunut. Itu namanya kunut ratibah. Ada juga namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah yusannu fi jam'il maktubat idza nazalat nazilatun bil muslimin. Kunut nazilah adalah kunut yang disunnahkan di setiap solat wajib 5 waktu, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Idza nazalat nazilatun bil muslimin, kalau terjadi musibah atau terjadi bencana atau terjadi ujian kepada kaum muslimin, fi ayyi makanin, dimanapun tempatnya, tidak harus di tempat kita. Misal waktu yang lalu terjadi banjir, terjadi gempa bumi di Sulawesi atau di lain-lainnya, misalkan banjir di Kalimantan Selatan dan lain-lain, maka kita disunnahkan untuk melakukan kunut nazilah atau mendoakan kaum muslimin yang tertimpa bencana ataupun tertimpa musibah. Wala yushtaratu ayyakuna fi mahallin nazilah. Jadi kunut nazilah ini tidak disyaratkan harus dilakukan di tempat terjadinya musibah atau bencana tersebut. Walaupun di tempat kita tidak terjadi musibah, tidak terjadi bencana, tetapi kita juga disunnahkan untuk melakukan kunut nazilah. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada penjelasan yang kurang jelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus yang lain ataukah sama dengan biasa? Baik. Kunut nazilah untuk bacaannya sama dengan bacaan kunut subuh. Akan tetapi boleh ditambah dengan doa-doa khusus. Misalkan kita mau mendoakan kaum muslimin yang ada di mana, misalkan ada doa-doa khusus tentang musibah-musibah tersebut, itu boleh ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan pun juga tidak apa-apa. Hanya ketika kita melakukan kunut dengan niatan untuk mendoakan kaum muslimin,
maka itu sudah mendapatkan pahala sunnah dan mendapatkan kebaikan. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Tambahan tadi Pak Ustaz. Ini terkait dengan sunnah yang gerakan sholat, yaitu tadi ruku ya. Jadi posisi ruku yang sunnah ini untuk penuh, apakah Tangan di lutut ini apakah ditopang atau ditekuk itu aja Ustaz? maksudnya gimana ya? Kalau kita kan makan gini nih, biasanya kan ada orang kan ditahan gini. Iya. Itu kan biasanya apakah yang benar ya, apakah ditahan seperti ini, apakah hanya gantung gini aja gitu? Iya. Ya. Artinya di sini disebutkan meletakkan. Meletakkan ya artinya ya hanya sekedarnya. Tidak juga terlalu kuat ditekan, juga hanya sekedar menempel tapi meletakkan bahasanya. Ya, artinya nyamannya kita lah. Nyamannya kita seperti apa? Seperti itulah. Ya. Ya, silakan. Sholat pas imam jamaah itu masuk pas itu ruku ikut ruku sudah kalau udah masuk kalau berangkat lagi atau tidak. Baik. Ketika kita masbuk, apabila kita mendapati rukuk bersama imam sekedar tumakninah, maka rakaat itu kita dapatkan. Jadi kita tidak perlu nambah lagi. Jadi kalau kita masbuk, kalau kita bisa rukuk bersama imam dengan tumakninah, maka kita mendapatkan rakaat tersebut. Jadi tidak perlu ditambah lagi. Kecuali misalkan kita baru mau rukuk, imam sudah bangun dari rukuk, maka kita wajib menambah kekurangan tersebut. Silakan Pak Ji. Salah tadi apapun itu kan Bapak Indah kata dua itu biasa kita baca masing-masing sendiri. Ada orang yang mengatakan boleh saja kita ambil terus. Jadi saya bilang ini gimana ya? Bahwa ini kan maksudnya ada yang diambilkan, ada yang kita membaca. Setelah itu ada juga lagi kunut itu ditambah Allah maksudnya bulan bala Ya. Itu apakah tangan kita masih tetap gini atau itu melentang atau bala? Baik. Masalah kunut tadi. Yang sebelum-sebelumnya itu kita membaca amin, karena itu merupakan doa. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada orang-orang yang Engkau beri hidayah. Amin, gitu kan? Wa afina fiman afait. Adapun fa innaka taqdi, ya. Itu bukan lagi bentuk doa. Bukan lagi bentuk doa seperti itu kan ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Artinya ya Allah, sungguhnya Engkau adalah yang menentukan qada tersebut atau menentukan segala sesuatu, dan Engkau tidak ditentukan, artinya tidak diatur-atur, seperti itulah. Jadi yang mengatur itu Allah, Allah tidak diatur-atur. Itu adalah wujud ataupun itu adalah ungkapan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Haji. Kemudian ketika doa, ya, ketika doa tolak bala, apakah tangan kita harus dibalikkan ataupun tetap? Ini saya masih belum dapat riwayat ininya Pak Haji. Ya, tapi yang jelas mereka berhujah ketika doa tolak dua bala, ada yang tidak mau membalikkan itu dengan alasan ya kita berdoa, kita minta, bukan arti kita begini kita minta bala, tapi juga sesuai dengan doanya menolak bala, seperti itu kan. Ada yang memakai gini dengan alasan dengan tafaulan. Tafaulan itu melakukan sesuatu
dengan harapan kebaikan. Seperti kita solat istisqa, solat minta hujan, kan disunnahkan itu kan. Ketika kita berdoa itu sal kita atau rida kita balikkan. Kalau makainya di kanan, balikkan di kiri. Itu namanya tafaulan. Tafaulan itu adalah melakukan sesuatu dengan mengharapkan kebaikan. Itu tafaulan, boleh, bagus. Yang tak boleh itu kalau tidak melakukan sesuatu tapi kita takut dapat celaka. Kalau dak pusat kopi ni nanti bahaya, itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau melakukan sesuatu mengharapkan kebaikan, itu boleh. Itu namanya tafaulan, bahasa agamanya. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yusannu fis sujud, sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika kita sujud. Wad'u rukbatayhi thumma yadayhi. Ketika kita sujud, sunnahnya itu yang pertama kali diletakkan adalah lutut kita. Jadi ketika kita duduk mau sujud itu, lutut dulu yang menyentuh lantai, baru kedua tangan kita. Bukan sebaliknya, tangan dulu baru lutut. Tapi yang sunnah itu adalah lutut dahulu menyentuh ke lantai, baru tangan. Summa jabhatihi wa anfihi ma'an. Setelah itu baru kita meletakkan dahi bersamaan dengan hidung kita. Ya. Jadi menyentuhnya dahi atau jidat ke tempat sujud itu hukumnya wajib. Adapun menyentuhnya hidung ke tempat sujud itu hukumnya sunnah. Wa antakuna yadahu mansyuratai la maqbudatain. Dan kita meletakkan tangan itu, posisi tangan kita dalam keadaan terbuka, bukannya digenggam. Dalam keadaan terbuka. Wa antakuna asabi'ahuma madmumatan la mufarraqah. Adapun tangan kita ketika kita sujud itu dalam keadaan rapat, tidak terbuka. Jadi tangan ketika sujud itu dalam keadaan rapat, tidak terbuka. Wa antakuna muttajiha ilal qiblah, dan tangan kita ini menghadap ke kiblat, lurus. Ketika kita sujud tidak belok ke kiri atau belok ke kanan, tapi lurus dalam keadaan menghadap ke kiblat. Itu ketika kita sujud. Wa ayyujafiyar rajulu baina mirfaqaihi wa jambihi wa baina batnihi wa fakhizaihi. Adapun laki-laki ketika dia sujud disunnahkan untuk membuka ketiaknya. Sebaliknya kalau perempuan sujudnya dalam keadaan menutup. Itu kalau kita sholat sendiri atau kalau kita menjadi imam. Tapi kalau kita menjadi makmum jangan dibuka, nanti kena muka kawan kan, bahaya. Jadi kalau kita sholat sendiri atau kita menjadi imam, maka sunnahnya dibuka, ya, dibuka. Wa ayyarfa'a sa'ataihi 'anil ardi. Kemudian wa aksuhul mar'ah wa ayyurafka baina rijlai bi kadhi shibrin. Kemudian kaki kita yang di belakang itu tidak dirapatkan tapi dibuka sekedar satu jengkal. Jadi kaki kita itu posisinya yang di belakang, posisinya tidak rapat seperti ini tapi dibuka atau dijarangkan. Wa kadzalika rukbataihi, begitu juga lutut kita juga dijarangkan. Jadi tidak dalam keadaan mepet gini, tapi dalam keadaan sejajar, jarang lutut dengan kaki kita, kurang lebih satu jengkal.
Kemudian kaki kita yang di belakang itu posisinya dalam keadaan menghadap ke kiblat, mohon maaf. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kaki kita ketika kita sujud seperti ini kaki kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi posisi kaki kita dalam keadaan terbuka, bukan seperti ini, bukan gini. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini. Kemudian jari-jari kaki itu posisinya seperti ini. Jadi posisi jari-jari kaki kita dalam keadaan menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita sholat, diusahakan sebagian besar daripada anggota tubuh kita dalam keadaan menghadap ke kiblat. Ya, dari kita berdiri itu kan kaki kita lurus menghadap ke kiblat, tidak belok ke kiri kanan, tapi dalam keadaan lurus menghadap ke kiblat. Itu yang hal-hal yang disunnahkan ketika kita sujud. Wa ayyakshifa yadaihi wa rijlaihi. Hendaknya ketika kita sujud tangan dan kaki itu dalam keadaan terbuka, itu sunnahnya. Jadi kalau kita sholat tanpa ada keperluan memakai sarung tangan, itu hukumnya makruh. Sama juga memakai kaos kaki kalau tidak ada keperluannya. Itu bagi laki-laki. Adapun perempuan kan harus tertutup kakinya, karena itu merupakan aurat. Wa ayyasujuda ala jami'i jabhatihi wa batini asabihi yadaihi wa rijlaihi wa fathu basarihi. Dan ketika kita sujud diusahakan semua dahi atau semua jidat kita ini menyentuh ke tempat sujud, itu hukumnya sunnah. Tapi minimal ada bagian sedikit yang menyentuh, itu wajibnya. Wa fathu basarihi, dan ketika kita sujud mata kita dalam keadaan terbuka. Wa tasbih, dan membaca tasbih, dan sekaligus membaca doa yang disunnahkan ketika kita sujud. Ya, adapun doanya atau tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali, ditambah dengan doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan yang disunnahkan ketika kita sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa yang disunnahkan ketika kita sujud. Kemudian selanjutnya kita duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud disunnahkan dengan duduk iftirash. Jadi duduk di dalam solat itu yang disunnahkan itu ada 2 jenis duduk. Ada namanya duduk iftirash, ada namanya duduk tawarruk. Duduk iftirash itu duduk yang disunnahkan ketika kita duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal. Adapun duduk tawarruk itu adalah duduk yang disunnahkan ketika kita tasyahud akhir. Wa huwa ayyaj'ala ka'ba rijlaihi yusra farashan lahu wa yansiba rijlal yumna. Duduknya itu kenapa dinamakan duduk iftirash? Farash itu bahasa Arabnya artinya tempat tidur ataupun ranjang. Duduk iftirash itu artinya posisi kaki sebelah kiri kita, mohon maaf, berada di bawah pantat kita. Jadi kita dudukkan. Ketika kita duduk di antara 2 sujud itu duduk iftirash, kaki kita ini yang sebelah kiri itu posisinya berada di bawah
pantat kita. Kemudian yang di sebelah kanan berdiri tegak, kemudian jemari kaki sebelah kanan kita dalam keadaan melengkung dan menghadap ke kiblat. Itu ketika kita duduk iftirash. Kemudian wa tawajjuh asabihi lil kiblah. Jadi jemari kaki kita dalam keadaan menghadap ke kiblat. Wa wad'u yadayhi ala fakhizaihi qariban min rukbatayhi. Adapun tangan kita posisinya diletakkan di atas paha dan sejajar dengan lutut. Jadi sejajar dengan lutut. Wa nashru asabihi wa dhammuhuma wa tawjihuhuma lil kiblah. Ya. Kemudian tangan ini dalam keadaan dihamparkan di atas paha kita. Wayati bidu'a ma'thur, dan ketika duduk di antara dua sujud disunnahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan. Baik. Ya, jadi yang kita sampaikan tadi itu adalah sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam solat berdasarkan riwayat hadis. Ketika seseorang tidak melakukan sunnah-sunnah di dalam solat, tidak sampai membatalkan solatnya. Jadi posisi atau manfaat daripada sunnah itu adalah menambah kesempurnaan solat kita. Jadi manfaat daripada sunnah-sunnah itu adalah menambah kesempurnaan solat kita. Dan juga manfaat sunnah itu, manfaat kita mengerjakan sunnah adalah posisinya sebagai penambal ketika terjadi kekurangan di dalam melakukan hal-hal yang wajib. Jadi posisi sunnah itu sebagai penambal, sebagai penyempurna dari kewajiban-kewajiban ataupun rukun-rukun di dalam solat tersebut. Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan, tidak menyebabkan solat kita menjadi batal. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Silakan kalau masih ada. Terkait dengan sunnah di sujud pada rakaat pertama, ketika berdiri itu apakah ada jeda untuk duduk atau langsung berdiri? Baik. Ya, jadi disunnahkan itu ada namanya jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah itu adalah duduk istirahat, duduk sejenak. Setelah kita bangun dari sujud, duduk sejenak, kemudian baru kita berdiri untuk melakukan rakaat berikutnya. Jalsatul istirahah ini hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah.
Jadi bangun dari sujud tidak langsung kita berdiri, tapi kita duduk sejenak, kemudian baru kita berdiri. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit sunnah-sunnah yang disunnahkan ketika tasyahud akhir. Yang pertama at-tawarruk, duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk tadi ini adalah kebalikan daripada duduk iftirash. Wa wad'u yadayhi al-yusra wa sa'atihi 'ala al-fakhidh al-aysar. Kemudian tangan kita ini kita letakkan di atas paha, mabsutatan matmudatan, yang sebelah kiri dibentangkan, yang kemudian yang sebelah kanan digenggam. Jadi posisi seperti ini. Jadi telunjuk kita ada dua, mengatakan ada yang seperti ini, ada juga boleh disimpan di bawah. Jadi lurus sejajar dengan telunjuk jempol kita ini, ataupun disimpan di bawah telunjuk kita juga boleh. Muhadhiyan biru'usihi, yang sejajar dengan lutut kita. Wa wad'u yadal yumna wa sa'adati ala akhdal ayman wa tarfu rukbatil yumna magbudatan illal muhallalah. Jadi yang sebelah kanan dibuka, yang sebelah kirinya digenggam, kecuali telunjuk kita tidak digenggam. Wa wad'ul ibham asfala muhallalah, ibham ibu jari kita disimpan asfalal muhallalah, disimpan di bawah telunjuk. Au bijanibiha, atau boleh juga disimpan di sampingnya. Jadi ibu jari kita ini boleh disimpan di bawah telunjuk atau disimpan di samping telunjuk. Wa raf'ul muhallalah inda qauli illallah bila tahrik laha, dan telunjuk ini diangkat ketika kita mengucapkan illallah bila tahrik laha, tidak digerak-gerakkan, hatta salam, sampai salam. Wan nazaru ilal muhallalah ba'da raf'i ila salam. Kemudian ketika kita solatkan, kita disunnahkan untuk melihat ke tempat sujud, kecuali ketika kita mengucapkan illallah di sujud di tasyahud akhir, maka posisi pandangan kita memandang atau melihat ke telunjuk tadi itu. Jadi ketika illallah, maka pandangan kita dari tempat sujud beralih ke telunjuk hatta salam, sampai kita salam. Sampai kita salam. Nah, itu hal-hal yang disunnahkan ketika tasyahud akhir. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini semua hajat dan keinginan kita, cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hal-hal yang tidak kita inginkan, semua hal-hal kejelekan dijauhkan dari diri kita, amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.